Kalian sudah belajar tentang Advanced Accounting? Sudah pernah masuk sama dosennya? Jadi, kalau Advanced Accounting itu akuntansi level atas. Intermediate itu yang level menengah. Seharusnya dua mata kuliah ini tidak boleh letak di satu semester yang sama. Harusnya advance satu semester di atas intermediate. Cuman, ini karena kurikulum baru, kurikulum kampus Merdeka, kalian yang manajemen harus belajar akuntansi, yang akuntansi harus belajar manajemen. Makanya jadi seperti ini. Semuanya dipadatkan di semester 4. Nama saya Nicholas Renaldo, S1 saya akuntansi dari Pelita Indonesia, S2 Magister Manajemen Konsentrasi Keuangan dari Pelita Indonesia. Sekarang sedang kuliah S3 di Trisakti, akuntansi juga. Kebetulan kuliahnya online sampai saat ini. Betul ya? Oke, kita di sini akan belajar tentang sistem akuntansi, standar akuntansi, sistem informasi, laporan keuangan, kas piutang, bla bla bla, sampai pengakuan akun pada akuntansi. Kalau dari laporan keuangan sampai saham, pernah kalian dengar ya waktu semester 1 di mata kuliah pengantar akuntansi 1. Kemudian semester 2 juga ada kalian pelajari tentang pengantar akuntansi 2 kalau masih ingat. Semester 3 yang nggak ada belajar kan? Tidak ada bahasa akuntansi, lalu semester 4 tiba-tiba balik lagi belajar akuntansi. Nah, jadi tidak usah khawatir, nanti kita pelajarinya pelan-pelan aja. Tujuan perkuliahan, ya pakai metode intermediate accounting ya. Strategi perkuliahan, kita 14 kali pertemuan untuk belajar, 2 kali untuk ujian. Belajarnya itu nanti online, offline, sesuai jadwal yang ditentukan oleh kampus. Kita kuliahnya pakai metode ceramah, diskusi, latihan, dengan jenis pertemuan offline dan online sesuai ketentuan kampus. Kemudian ketika nanti kuliah itu kan ada tugas. Tugas dikerjakan aja, tidak usah takut benar atau salah, yang penting dikumpulkan tepat waktu. Tugas nanti bisa bantu nambah nilai ujian. Kalau kumpul tugasnya telat, nilainya nggak boleh sama dengan yang tepat waktu ya. Biar adil ya, karena kalau disamakan percuma dong kumpul tepat waktu gitu. Kemudian, ini referensi yang saya gunakan. Ada 3, tapi yang nomor 2 ini yang sering saya pakai. Kemudian ada tata tertib mahasiswa. Wajib menjaga tata krama dan sopan santun selama kegiatan belajar offline dan online. Kemudian mengenai pakaian, sepatu, dan lainnya, udah tahu semuanya pasti, udah semester 4. Perkuliahan offline dan online, nah ini kan pertimbangannya kalau kelas malam nih. Sekarang kan ini kelas reguler. Apakah mau masuknya tepat waktu, atau tetap kasih kompensasi 10-15 menit? Tetap, tetap kasih ya. Oke. Ini kalaupun kalian lewat, nggak apa-apa, tetap masuk nggak apa-apa. Ini adalah waktu saya untuk mulai mengajar. Karena kalau saya telat mulai, nanti telat selesai juga. Kalau bisa, nggak sampai 2 jam sudah selesai kuliah kita. Berikutnya, kalaupun ada hitungan menggunakan kalkulator, jangan pakai HP. Karena ketika ujian kalian pakai HP, yang ada orang mikir kalian menyontek. Jadi kalau yang pakai kalkulator yang biasa. Hindari pakai HP. Untuk tata tertib ini, bisa dipahami semuanya?
Saya rasa ini cukup umum ya. Hampir semua dosen juga seperti ini tata tertibnya. Kriteria penilaian ada soft skill, tugas, UTS, UAS. Bobotnya 20, 30, 25, 25. Untuk bobot penilaian, apakah ada yang mau diubah? Ini udah bobot yang paling oke sih, karena hampir mendekati rata-rata ya. Daripada UAS yang 40%, ketinggian kan? Silakan kita negosiasi. Yang penting satu kelas sepakat. Pasrah. Pas angkanya atau pasrah? Pas ya. Yakin nggak mau diubah? Sejauh ini saya ngajar, mahasiswa paling suka pakai angka yang seperti ini. Lebih lebih enak lihatnya karena UTS dan UASnya sama. Paling tidak sama. Sebenarnya kan UAS harusnya lebih tinggi kan. Setidaknya sama kan oke juga. Masih belum menyalahi aturan. Oke, bobotnya semuanya. Kemudian untuk nilai mutu A, A minus, B plus, dan lainnya mengikuti ketentuan kampus. Kalau A itu 86 sampai 100. A minus, B plus itu nggak usah dipikirkan. Karena saya mau kalian semuanya dapat A ya. Harus bisa dapat A. Jadi kalau kalian merasa yakin bisa mendapatkan skor minimal 86 aja, itu udah A di tangan. Kemudian kita kuliah. Nah, kita harusnya hari Kamis pukul 10 ya. Tadi saya sempat bahas sebentar. Kalau misalnya kalian mau tukar, kan jadwal kalian yang seperti yang di papan tulis itu ya. Saya dapatnya hari Kamis jam 10. Kalaupun mau ditukar ke hari apa? Karena kalau Kamis cuma saya sendiri kan kalian susah juga jauh-jauh ke sini kan? Maunya hari apa? Senin boleh Pak. Soalnya Senin jam 3 itu cancel. Oh, boleh. Biar pas nanti jelasan. Kalau Rabu, ya aku terus. Rabu, udah itu kan. Saya kan. Jadi antara Senin atau kalau Senin di kampus mana? Senin jam 1 ya? Oh gitu. Boleh juga. Ini kan penawaran aja, mau ya. Biar kalian juga nggak usah hanya 1 hari gini kan. Susah kan? Kalau untuk masalah ruangan pasti ada itu di sini. Nggak usah khawatir. Berarti Senin pukul 13 sampai pukul 15. Sepakat semuanya? Berarti ini bukan saya yang pindah ya, tapi kita sepakati bersama.
Berarti yang kalian hari Sabtu itu rencana mau pindahkan ke Jumat jam 1 ya? Kalau dosennya mau juga kan? Dosennya siapa tuh yang hari Sabtu ini? Saya kurang tahu juga jadwal ibu itu. Kegiatannya juga nggak tahu. Ya semoga aja mau ya, supaya hari Jumat kalian langsung dua. Berarti kalian total 8 mata kuliah. Tapi kalau misalnya ibu itu mau pindah ke hari Kamis, saya tetap di hari Kamis nggak apa-apa. Jadi tergantung kalian lah. Tapi untuk sementara kita di Senin jam 1 dulu ya. Kalau hari Kamis saya standby-nya di Srikandi memang. Oke. Kemudian pertemuan kita offline online sesuai jadwal. Minggu depan kita offline kan? Pertemuan 3 online. Selanjutnya selang-seling sampai ujian akhir semester offline. Media kita sudah punya grup WA. Kita pakai si Poppy. Kalau yang online kita pakai Zoom. Terus saya ada buat video pembelajaran. Bahan udah saya letak di si Poppy ya. Bisa dibuka kan? Saya nggak bisa. Belum masuk. Belum masuk si Poppy. Berarti kamu harus ke BAK itu. Tidak. BAK-nya belum. Ya, karena Bu Jami lagi ada berkabung. Nah, saudaranya ada yang meninggal. Jadi tunggu tunggu aja ya. Nah, kalau misalnya hari Senin ada kena hari libur, kita akan cari waktu pengganti ya. Kita diskusikan bersama nanti. Kalau yang dia jadwalnya pas offline. Kalau yang online ya tetap aja lanjutkan. Kira-kira ini kontrak kuliah kita ada yang mau dibahas atau ada yang mau diubah? Silakan. Sambil kalian mikir saya di sebelah bentar. Ada yang mau diubah dari kontrak kuliah kita? Setuju semua? Bukan pasrah kan? Oke, kita pertemuan pertama kita coba bahas sedikit tentang akuntansi keuangan dan standar akuntansi ya. Materinya sudah ada, coba dibuka.
Kalau yang di belakang agak susah baca karena kecil, bisa sambil buka lewat HP. Nah, ini ada akuntansi. Ada yang bisa kasih tahu definisi akuntansi? Apa definisi akuntansi yang kalian ketahui? Itu di slide-nya sudah ada itu. Mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan. Apa yang dikumpulkan? Data. Apa yang dianalisis? Yang dianalisis adalah data. Apa yang disajikan? Informasi. Jadi ada input, proses, output. Yang diinput adalah data, yang diproses data, yang di outputnya adalah informasi berupa laporan keuangan. Apa itu standar? Standar itu adalah aturan. Berarti standar akuntansi adalah aturan bagaimana kita melakukan prosedur akuntansi. Standar akuntansi ini ditetapkan oleh badan pengatur yang independen. Nah, yang independen itu kalau di Indonesia namanya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Untuk berbagai jenis perusahaan seperti perusahaan publik dan perusahaan swasta. Perusahaan publik itu yang seperti apa ya? BUMN, contoh PLN. Itu biasanya disebut sebagai perusahaan sektor publik ya. Tapi kalau publik yang di sini mengacu pada yang lain pengertiannya. Yang kamu sebut barusan itu sektor publik namanya. Jadi yang publik itu namanya perusahaan yang sahamnya bebas diperdagangkan di masyarakat. Ya, yang terdaftar di Bursa Efek. Itu namanya perusahaan publik. Kalau perusahaan swasta atau perusahaan private itu perusahaan tertutup. Perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa saham. Standar akuntansi ini menetapkan bagaimana laporan keuangan harus dibuat, disajikan, hingga membuat keputusan dapat membuat keputusan yang informatif dan tepat. Pembuat keputusan di sini salah satunya adalah pemegang saham ya. Lingkungan laporan keuangan mencakup proses yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan, mulai dari pengumpulan data hingga penerbitan laporan. Ada yang masih ingat proses akuntansi dimulai dari apa? Sebelum jurnal. Transaksi dulu kan? Transaksi baru di jurnal. Setelah jurnal, direkap ke buku besar. Kemudian saldo buku besar dipindahkan ke neraca saldo. Bukan neraca, itu beda. Terus neraca saldo ini kita kasih penyesuaian. Hasilnya menjadi belum. Neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah itu baru dikasih jurnal penutup. Jadi jurnal penyesuaian lagi itu nggak ada istilahnya. Jurnal penutup, jurnal pembalik, itu untuk menutup akun-akun yang bersifat atau akun laba rugi. Jadi pendapatan dan biaya ditutup atau dibalik, baru nanti sisa angkanya dipindahkan ke laporan neraca dan laporan laba rugi. Itu prosesnya. Sekedar mengingatkan kembali di semester 1 kan sudah kan? Komponen penting dalam lingkungan pelaporan adalah pengendalian internal. Jadi kalau dikatakan labanya 1 miliar di laporan laba rugi, kalau tidak ada pengendalian internal yang baik, itu bisa disalahgunakan oleh manajer perusahaannya. Nah, pengendalian internal itu biasanya dilakukan oleh auditor. Auditor itu adalah orang yang melakukan pemeriksaan akuntansi. Dan juga dia baca paling bawah tuh, dibuat sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan. Auditor itu ya. Ya akuntan juga harus, tapi kalau auditor dia harus lebih spesifik. Kemudian ada akuntansi dan alokasi modal. Jadi kalau kita punya modal itu bisa
Saksi. Contoh, saya mau beli gedung baru, beli mobil baru, beli truk baru. Pembayaran kewajiban. Saya mau pakai untuk bayar utang, bayar pajak, atau bayar yang lainnya. Pengeluaran lainnya, bayar beban gaji, bayar beban perlengkapan, dan beban-beban lainnya. Di paragraf kedua juga tertulis tuh kan, pengendalian internal. Berarti auditor lagi tuh yang harus ditekankan. Pengawasan, modalnya digunakan dengan efektif dan efisien. Percuma kalau punya banyak modal tapi nggak bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau gitu kita lanjut. Tujuan pelaporan keuangan itu adalah menyediakan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada pemangku kepentingan. Salah satunya pemegang saham ya. Pemegang saham ini ketika tahu dia punya laba 1 miliar, dia mau apakan uang itu? Dia bisa ekspansi usaha, beli aset, atau membayar kewajiban, dibagikan dalam bentuk dividen, atau didiamin aja. Mana tahu suatu saat di masa depan perlu pengeluaran yang lebih besar, sudah ada standby dana. Untuk bisa tahu kita punya laba sekian rupiah kan harus dari laporan laba rugi. Makanya itu penting, laporan keuangan itu ya. Bisa dipahami? Informasi ini juga bisa berupa laporan keuangan, laporan arus kas. Nah, laporan keuangan ada 5 di Indonesia. Ada yang bisa sebutkan 5 itu apa aja? Apa aja 5 laporan itu yang sudah kalian pelajari? Satu, dua, tiga, arus. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Yang kelima ini memang agak jarang dikenal itu. Jadi kita di Indonesia 5 standarnya. Tapi yang umumnya orang pandai baca, orang biasa pelajari itu neraca dan laba rugi. Bisa dipahami? Kebutuhan untuk mengembangkan standar. Antar perusahaan dan jenis usaha yang berbeda. Perusahaan jasa, dagang, manufaktur beda-beda ya caranya. Di jasa tidak ada penjualan. Adanya apa? Pendapatan. Di manufaktur itu ada HPP. HPP-nya tuh harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Ada 2 HPP-nya kan? Kalau di dagang hanya satu, harga pokok penjualan. Karena perusahaan dagang tidak memproduksi. Jadi dia hanya ada harga pokok penjualan. Jadi jenis usaha yang berbeda tentu standar akuntansinya beda kan? Paham maksudnya? Dari akunnya aja sudah berbeda. Pasti standar akuntansinya juga berbeda. Ini juga berkembang secara dinamis sesuai dengan perubahan hukum, peraturan, serta perubahan teknologi dan lingkungan bisnis. Dulu itu kan namanya ilmu tata buku. Pakai buku folio yang besar. Tahu kan buku itu? Kita bikin tabel-tabel debit kredit. Kalau selisihnya lebih berarti kita untung. Selisihnya kurang berarti kita rugi. Itu pencatatan yang paling sederhana ya. Kalau dipakai itu zaman sekarang udah nggak bisa yang kayak gitu. Standarnya sudah berbeda. Apalagi sekarang sudah ada teknologi. Kita cukup input transaksi di program, kita klik, laporannya siap. Jadi teknologi itu berpengaruh juga ya dalam akuntansi. Berarti standar akuntansinya juga akan berubah itu. Paham sampai di sini? Kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya ya, jangan malu-malu. Kita sama-sama belajar di sini.
pihak yang terlibat dalam penetapan standar. Kalau ini kan Financial Accounting Standard Board dan International Accounting Standard Board. Itu kalau di luar negeri. Indonesia kita pakainya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Standar akuntansi kita, kalau di IAI pakainya PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Kodifikasi FASB. Kalau ini kan berarti Indonesia kodifikasi PSAK namanya ya. Itu kita mengelompokkan aturan. Misal, topik ini membahas tentang aktiva tetap. Nanti dia termasuk peraturan FASB nomor sekian. Nanti nomor yang lain khusus, misalnya untuk membahas transaksi mata uang asing. Terus nomor yang ini khusus membahas tentang aktiva tidak berwujud. Contohnya begitu ya. Jadi ini tentang pengelompokan. Tantangan. Buat laporan keuangan pun banyak tantangan ya. Peraturan yang kompleks. Ini PSAK nggak cuma sampai nomor 69. Terakhir yang saya tahu udah sampai nomor 73. Nah, nomor 69 ini membahas tentang aset biologis. Karena ada perubahan peraturan ini, berubah dong laporan keuangannya semua. Ini terjadi pada tahun 2015 sampai 2016. Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan waktu itu. Jadi kalau kita cek di Bursa Efek, laporan keuangan sektor perkebunan banyak melakukan penyajian ulang laporan keuangan, restatement namanya. Nah ini PES 69 tentang aset biologis. Tanaman itu adalah aktiva perusahaan. Ketika kita memberi dia air, memberi dia pupuk, dan obat-obat lainnya, itu bukanlah sebagai suatu beban, tetapi sebagai suatu aktiva. Sesuatu dikatakan sebagai aktiva kalau ketika kita mengeluarkan uang untuk mendapatkan si barang itu bisa meningkatkan nilai ekonomis kita. Contoh, saya beli pupuk, saya beli obat-obat vitamin untuk tanaman sawit, buahnya saya jual, bisa memberikan pemasukan untuk saya kan? Berarti pohon sawitnya itu aset, bukan beban. Makanya karena ada PSAK ini semuanya berubah. Ini kan peraturan yang kompleks. Teknologi, tadi udah saya jelasin tentang teknologi kan? Kemudian contoh yang lain tentang teknologi. Pernah dengar komputasi awan, cloud, Google Drive, OneDrive, Dropbox, dan lain-lainnya? Itu kan semuanya sudah pakai sistem penyimpanan awan. Cloud kan orang sebutnya sekarang kan? Jadi kalau dengan teknologi yang seperti sekarang ini, karyawan input data, bosnya bisa langsung tahu laporan keuangannya. Canggih kan dengan teknologi ini? Kalau perusahaan tidak mau ngikutin teknologinya, dia akan ketinggalan. Yang paling tidak, pakailah Excel. Itu bisa untuk bantu buat laporan keuangan. Daripada kita pakai buku yang besar tadi itu harus sebulan sekali baru bisa buat laporan keuangan. Lebih repot kan? Dan juga lebih lama kerjanya. Kemudian dia harus beradaptasi cepat dengan standar yang baru supaya meningkatkan pelaporan keuangan yang tepat. Sudah pasti ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Kenapa standar akuntansi itu penting? Ini untuk menyediakan standar yang konsisten untuk mengukur kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan berarti kita lihat dari labanya ya. Kalau labanya tinggi berarti kinerjanya bagus. Membantu membuat keputusan untuk mengambil keputusan yang informatif. Seperti contoh tadi, perusahaan punya laba 1 miliar, uangnya mau diapakan ya? Investasi, bayar utang, pengembangan, atau didiamin. Mana tahu berjaga-jaga kan? Pembuat keputusan pun bukan hanya direktur perusahaan ataupun pemegang saham. Bisa juga orang luar seperti pajak, atau yang paling gampang bank lah. Perusahaan kalau mau ngajuin pinjaman kredit, pasti bank akan minta laporan keuangan. Kalau laporan keuangannya nggak ikuti standar akuntansi, kemungkinan besar tidak mau diberikan pinjaman. Karena laporan keuangan itu kan wajib diaudit.
Kalau diaudit oleh auditor itu sudah pasti harus ngikutin standar akuntansi. Standar akuntansi juga bisa mengidentifikasi masalah keuangan. Contoh, perusahaan punya modal 1 miliar. Lah, pinjamannya rupanya 3 miliar. Modal 1 M, utangnya 3 M. Kayak mana cara perusahaan ini mau bayar utangnya sebesar itu dengan modal yang kecil? Kalau dia ngajuin kredit ke bank, bank pasti akan tolak itu. Karena bank akan menduga dia akan sulit membayarnya. Makanya bisa terjadi masalah keuangan. Yang kedua itu ada tulis mengidentifikasi potensi risiko. Kalau secara 5 tahun berturut-turut perusahaannya rugi terus, risikonya tinggi nggak? Kalau tinggi gitu, bank nggak mau kasih kan? Gimana mau bayar dia rugi terus? Makanya laporan keuangan itu harus akurat dan dapat diandalkan. Dapat diandalkan ini kita sering sebutnya dengan istilah reliable. Supaya para pembuat keputusan bisa membuat keputusan yang tepat. Saya sebagai direktur, saya putuskan, saya ekspansi usaha. Saya sebagai lembaga pembiayaan, saya putuskan saya kasih kreditnya hanya 500 juta aja misalnya. Gitu ya. Bagaimana standar akuntansi diterapkan? Pendekatan berbasis prinsip dan prosedur. Prinsip itu nanti ada 10, saya akan jelasin di bagian akhir. Kalau prosedur, itu yang tadi, transaksi, jurnal, buku besar, sampai laporan keuangan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana standar akuntansi berubah? Ini akan berubah mengikuti perkembangan zaman ya. Dia akan dikeluarkan oleh badan pengatur. Badan pengaturnya itu harus bersifat independen. Independen berarti tidak terganggu oleh pihak lain. Kalau di Indonesia namanya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, lihat juga tuh, perubahan standar akuntansi juga dibuat untuk meningkatkan akurasi dan relevansi laporan keuangan. Kita mau laporan keuangan itu relevan ya, tidak ngasal angkanya. Misal, pemegang saham rasa-rasanya yakin laba bisa 500 juta. Tapi ketika akuntannya buat laporan keuangan kok labanya cuma 150 juta. Setelah dicek rupanya bukan uang yang hilang, tetapi akuntannya melakukan pembukuannya tidak sesuai dengan standar akuntansi. Jadi ngikutin standar akuntansi itu penting ya sebenarnya. Kemudian badan pengatur juga mengubah standar akuntansi menyesuaikan dengan perubahan teknologi. Nah, teknologi mempermudah kita dalam proses pembuatan laporan keuangan atau proses akuntansinya. Bisa lebih cepat kan membuat laporan keuangan, kemudian meningkatkan transparansi dan juga meningkatkan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan semakin berkualitas kalau standarnya semuanya diikuti. Semakin dia tidak ngikutin berarti semakin tidak berkualitas laporan keuangannya. Bagaimana standar akuntansi digunakan? Nah, ini ketemu lagi kan? Ada kata akurat dan dapat diandalkan atau reliable. Kemudian laporan keuangan itu dibuat supaya nanti bisa menjadi transparan. Kemudian memenuhi persyaratan hukum. Kalau perusahaan tidak mengikuti persyaratan hukum tentang standar akuntansi, itu nanti akan bisa bermasalah ketika ada pemeriksaan pajak. Itu lebih baik dihindari. Makanya ikutilah standar akuntansi yang benar. Kemudian ketemu lagi tuh. Yang disajikan dapat diandalkan dan dapat dipercaya oleh investor dan pembuat keputusan lainnya. Bisa bank, pajak, ataupun organisasi-organisasi lainnya ya. Ini kesimpulan untuk standar akuntansi. Ini memastikan laporan keuangan itu akurat, relevan, dan reliable. Kemudian juga memenuhi persyaratan hukum. Dapat dipercaya oleh investor dan pembuat keputusan lainnya. Standar akuntansi ditetapkan oleh Badan Pengatur Independen, yaitu IAI kalau di Indonesia.
Kemudian pendekatannya berbasis prinsip dan prosedur. Kemudian dia sifatnya dinamis, karena dia harus sesuaikan dengan peraturan baru dan juga sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kira-kira untuk standar akuntansi, ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah bahasa saya sulit untuk dipahami? Bisa memahaminya? Berikutnya ada kerangka konseptual yang mendasari pelaporan keuangan. Ini mencakup konsep, prinsip, asumsi, konversi akuntansi, dan lainnya ya. Tantangan laporan keuangan. Pertama, untuk bisa membuat laporan yang akurat dan reliable, itu tantangannya ada di teknologi. Kalau dengan teknologi, itu bisa menghindari kesalahan, mempercepat proses pembuatan laporan keuangan juga. Bayangkan kalau kita masih pakai manual, sulit sekali ya mengidentifikasi kesalahan di sana, dan pasti akan ada selisih itu menghitungnya. Tapi kalau udah pakai teknologi kan lebih cepat, udah otomatis semua. Kita input data, langsung keluar semua hasilnya. Kemudian, untuk mengidentifikasi nilai aset. Contohnya gini, sebuah rumah harganya mungkin 20 juta ya, 20 tahun yang lalu. Kalau sekarang nggak mungkin kan harganya segitu, pasti sudah 800 jutaan lebih. Nah, nilai aset itu harus dinilai pada harga yang wajar, yaitu pada harga yang terakhir. Ya, kalau di tahun 2023 ya kurang lebih segitu harganya. Itu sulit loh sebenarnya. Nah, makanya ini menjadi tantangan dalam pembuatan laporan keuangan. Peningkatan kompleksitas, jelas. Kalau yang dulu hanya debit kredit selisih lebih selisih kurang, sekarang sudah 5 laporan keuangan. Semakin kompleks dalam pembuatannya. Jadinya lebih sulit untuk dibuat dan juga lebih sulit untuk dipahami. Tetapi dengan bantuan teknologi, untuk membuat laporan keuangan tidak sulit yang seperti dulu lagi. Dan untuk memahaminya, sebenarnya kalian cukup memahami dasar akuntansi, itu pasti bisa paham. Terutama membaca laporan neraca dan laporan laba rugi. Nah, ini ada 10 prinsip akuntansi. Untuk ini, saya bukanya di file ini. Ini sudah ada di Google Drive. Saya udah share belum ya? Coba kalian cek deskripsi grup WA. Ada link Google Drive. Coba buka materi pertemuan satu. Nah, kalau yang sulit baca dari depan karena tulisannya kecil, buka lewat HP ya. Udah? Bisa terbuka nggak? Belum. Ini norak. Yo, please. Dari baca 10 prinsip akuntansi. Jadi yang pertama ada namanya konsep entitas. Entitas ini maksudnya ada di halaman 16, halaman paling bawah terusnya. Entitas itu artinya harus berdiri sendiri. Saya punya perusahaan, aset saya ya aset saya, asetnya perusahaan ya sudah itu asetnya perusahaan, jangan digabung. Terpisah ya. Contoh yang kedua, saya punya dua perusahaan A dan B. A ya A, B ya B, jangan digabung.
Kalaupun digabung itu namanya merger kan? Merger itu nanti dipelajari di advanced accounting. Tapi pada dasarnya itu tetap tidak boleh digabung. Kecuali merger ya, itu beda kasusnya. Contoh yang ketiga, saya punya perusahaan. Perusahaan saya punya anak perusahaan. Berarti saya induk kan? Induk perusahaan dan anak perusahaan harus terpisah juga laporan keuangannya. Tidak boleh digabung. Kalau digabung itu nanti namanya konsolidasi. Konsolidasi laporan keuangan itu dipelajari di advanced accounting. Jadi tetap pada dasarnya semuanya harus berdiri sendiri. Untuk konsep entitas ada yang mau ditanyakan? Ayolah, bertanyalah satu lah setidaknya. Gimana aja? Kalau nggak ada yang tanya nggak seru. Yang kedua, pengukuran uang. Laporan keuangan harus ya bisa diukur menggunakan uang. Terserahlah mau mata uang apa, rupiah, dolar, atau apa gitu. Yang jelas nanti laporan terakhirnya harus dalam satu mata uang yang sama. Kemudian yang ketiga, konsep kelangsungan usaha. Saya yakin tidak ada perusahaan yang hanya mau hidup selama 5 tahun. Pasti semuanya mau seumur hidup kan, usahanya berlangsung. Kalau bisa diwariskan kepada anak cucunya lagi. Itulah namanya keberlangsungan usaha. Yang keempat, prinsip biaya. Aset dicatat pada biaya historisnya, yaitu jumlah yang dibayarkan untuk memperolehnya atau untuk menggunakannya. Saya kasih contoh sederhana, perhatikan yang ini. Rumah harganya 700 juta, sudah saya beli. Tapi rumahnya belum bisa saya pakai. Untuk bisa pakai, saya harus keluar uang untuk biaya renovasi 50 juta. Pertanyaannya, berapa ya yang harus saya catat sebagai IVA saya? 700 atau 750? 700. Kenapa 700? Kenapa 750? Coba kasih alasan. 700 itu sebagai IVA, renovasi menjadi beban. Oke, yang jawab 750? Ada yang milih jawab 750 juta? Ya, jawaban temannya tadi nggak salah 700. Karena dia kan punya argumen. Sekarang saya mau tahu ya, ada nggak yang jawabnya 750? Pak. Ya. Karena 750 karena rumahnya belum jadi 100%. Jadi totalnya sama aja. Eh, Antara 700 sama 50 digabungkan menjadi 750. Itu termasuk dalam eh, harga. Oke, harga awal. Tidak salah juga. Jadi keduanya nggak salah ya. Tergantung bagaimana pengakuan kita. Karena biaya renovasi ya kita anggap biaya boleh juga. Tapi kalau kita mengacu pada prinsip akuntansi yang ini, biaya yang dikeluarkan atau dibayar untuk memperolehnya atau untuk menggunakannya. Ini kalau nggak kita renovasi rumahnya nggak bisa dipakai. Berarti kalau pakai prinsip akuntansi ini nilainya 750 juta. Jadi sebenarnya tergantung prinsip kita sih. Tapi kalau ngacu ke standar akuntansi 750 jawabannya. Bisa dipahami semua? Berarti kalau nggak mengacu ke situ pas penjurnalannya apakah salah atau gimana gitu? Ya salah. Nah, ada standarnya sekarang. Iya ya. Nanti disimulasikan di mana? Benar. Nah, itu namanya prinsip biaya ya. Ya, sebenarnya nggak cuma biaya renovasi. Kan kita harus bayar pajak pembeli juga kan? Nah, itu juga sebenarnya masuk. Ini contoh sederhana aja. Berikutnya prinsip pencocokan. Pengeluaran dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang mereka bantu hasilkan. Contoh, saya punya perusahaan ekspedisi. Saya punya omset di bulan Januari. Untuk bisa mendapatkan omset di Januari, saya harus membayar supir saya kan. Supirnya itu gaji Januari ya saya bayar di Februari. Biasa ya, perusahaan kayak gitu. Suka bayar gaji di Januari, bayarnya di awal bulan Februari. Ada juga sih yang bayarnya di akhir bulan Januari, tapi jarang. Karena kan biasanya ada itu lembur lah, itu premi segala macamnya. Jadi lebih enak di awal bulan. Pertanyaannya adalah, saya kan keluar uang di bulan Februari.
Ini pembebanannya dilakukan di Januari atau di Februari? Kan saya keluar uangnya Februari. Jadi pembebanannya di Februari. Padahal kan dia untuk menghasilkan omset bulan Januari. Jadi pembebanannya di mana? Di Februari. Karena Februari mau pulang. Februari. Oke. Kita lihat. Kalau mengacu pada prinsip yang ini, pengeluaran dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang mereka bantu hasilkan. Omset Januari. Berarti di 31 Januari, biasanya kita catat beban gaji, utang gaji. 5 juta lah katakan. Di 2 Februari dibayar uangnya melalui kas. Kas yang di sini dilakukan pengeluarannya untuk membayar utang gaji, bukan untuk membayar beban gaji. Jadi yang benar pembebanannya harus di Januari. Meskipun keluar uangnya di Februari ataupun di Maret, katakanlah telat bayar gaji kan, tetap pembebanannya harus di Januari. Itulah namanya prinsip pencocokan. Prinsip pencocokan berarti biaya dan pendapatan harus di periode yang sama. Bisa dipahami untuk ini? Oke. Yang keenam prinsip pengungkapan penuh. Lihat itu. Semua informasi material harus diungkapkan kepada pengguna. Saya langsung lanjut ke nomor 8 ya. Prinsip materialitas. Bahwa hanya informasi yang material terhadap laporan keuangan yang diungkapkan. Ini ada kata material di sini. Contohnya gini. Kita kalau perusahaan ini asal-asalan lah kegiatan usahanya kan. Tiba-tiba di laporan keuangannya tertulis ada utang 10 miliar. Itu gede banget ya. Dia nggak tulis untuk apa 10 miliar itu. Kita sebagai pembaca laporan keuangan tentu bingung ya. Dia nggak jelas untuk apa. Yang namanya material, definisi material itu ya. Ketika saya membaca laporan keuangan, saya bisa berubah pikiran. Awalnya saya mau investasi di perusahaan ini, mendadak lihat ada utang 10 miliar, adalah saya nggak mau investasi lagi. Gak jelas nih 10 miliarnya untuk apa. Bisa-bisa saya investasi malah saya rugi. Tetapi beda halnya kalau informasi material ini kita ungkapkan di laporan keuangan. Misal 10 miliar ini kita dapat pinjamannya dari lembaga pembiayaan ABC yang akan dibayar selama sekian periode sebesar sekian, bunganya sekian, digunakan untuk keperluan pembelian pabrik, membeli bahan baku dari luar negeri, atau untuk apalah. Pokoknya ada penjelasannya secara gamblang, secara rinci. Jadi saya sebagai pembaca nggak berubah pikiran. Oh, berarti tujuannya untuk ini. Ya udah, saya tetap mau investasi. Kalau masih bingung material itu seperti apa, intinya adalah yang berdampak besar pada perusahaannya. Saya kasih contoh sederhana lagi. Misalkan ada seorang anak kos, tahu, dia dapat kiriman uang dari orang tuanya 1 juta, terus dia tarik uangnya. Dan 1 jutanya ini pas dia tarik, dia langsung kena jambret. Siap sekali gitu ya. Kemudian ada seorang bos BCA, tarik uang juga 1 juta, dan dia kena jambret. Si bos BCA atau si anak kos ini yang paling material, yang paling besar dampak ke kehidupannya? Anak kos ya, itu bisa untuk memakan 2 minggu mungkin kan, 1 juta rupiah itu. Sementara bagi bos BCA yang 1 juta rupiah, ya nggak masalah. Penghasilan dia jauh di atas itu kan. Itu yang namanya material yang berdampak signifikan pada perusahaannya atau pada pembaca laporan keuangannya. 6 sama 8 sudah. Kita ke 7 dulu. Konservatisme. Metode yang akan menghasilkan lebih sedikit laba bersih atau lebih sedikit nilai aset yang harus dipilih. Contohnya, kita mau bayar tagihan. Di kwitansi tertulis 1,5 juta. Tapi dari catatan kas, yang keluar adalah 1,4 juta.
Saya tidak tahu nih, apakah ada diskon, apakah kasir kita salah bayar, atau pihak penagihnya salah tulis kwitansi. Terlepas dari hal itu, ketika kita ada dua pilihan seperti ini, apa yang harus kita pilih? Yang 1,5 atau yang 1,4? 1,5. Kenapa 1,5? Gimana? Kwitansinya 1,5. Kita coba perumpamaan sederhana aja. Ketika kita pilih yang lebih tinggi, berarti biaya akan naik kan? Akibatnya labanya akan turun. Kalau laba turun, aset kita turun. Lihat definisi konservatisme. Lebih sedikit laba bersih atau lebih sedikit nilai aset. Cocok? Cocok kan? Sama-sama turun. Contoh yang kedua, kita lagi orang 2 juta. Perusahaan kita bukan invoice 2 juta. Entah kenapa, apa yang terjadi, kita terima kasihnya 2,1 juta. Mana yang kita akui sebagai pendapatan? 2,1, karena kita terima lebih banyak ya. Tapi kalau mengacu pada prinsip konservatisme, yang diakui adalah yang lebih rendah. Ketika pendapatan lebih rendah, labanya akan turun kan? Akibatnya aset juga turun. Cocok dengan definisinya. Jadi kalau kita dihadapkan pada pengeluaran, pilih yang lebih besar. Kalau pada penerimaan, pilih yang lebih kecil. Konservatisme ini adalah prinsip kehati-hatian. Kita tidak mau terlalu jor-joran terhadap laporan keuangan kita. Kita mau laporan keuangannya itu memang sebisa mungkin relevan kan? Cuman kesalahan seperti ini pasti sering terjadi kalau di perusahaan. Ini kebetulan sesinya 100.000 ya. Saya ulangi, konservatisme berarti kita berhati-hati namanya. Prinsip kehati-hatian pada laporan keuangan. Ketika kita dihadapkan pada pilihan pengeluaran dana, catat yang lebih besar. Ketika pada pilihan penerimaan dana, pilih yang lebih kecil. Nomor 8 sudah, nomor 9 konsistensi. Apapun metode yang kita pilih, kalau sudah kita tetapkan, selamanya harus itu metodenya. FIFO, itu metode pencatatan apa kalau yang masih ingat? Ya, first in first out. Berarti itu untuk apa? Akun apa kalau di akuntansi? Persediaan. Jadi barang yang masuk duluan keluar kan? Jadi harus konsisten. Kalau udah pilih FIFO ya FIFO terus sampai akhir. Jangan ubah-ubah metode. Misalnya penyusutan juga. Kalau sudah ditetapkan pakai metode garis lurus, sampai akhir ya tetap metodenya itu. Kalau usia ekonomis aktifannya 8 tahun, janganlah tiba-tiba di tahun kedua kalian ubah lagi menjadi 4 tahun. Itu nggak boleh. Jadi konsisten jadi orang. Yang ke-10, objektivitas. Didasarkan pada bukti objektif. Ketika melakukan pembayaran, buktinya mana? Ketika kita mencatat biaya, buktinya mana? Ada tagihan PLN Rp295.000. Kasir akan minta, mana bukti tagihan PLN-nya? Kalau nggak ada bukti, saya nggak mau bayar. Berarti harus ada bukti secara objektif ya, berarti bukti fisik namanya. Kalau nggak ada bukti, berarti transaksi tidak bisa dilakukan, proses akuntansi pun tidak bisa kita lakukan. Harus ada bukti ya, bukti uang masuk, bahkan uang keluar pun harus ada. Uang masuk, uang keluar wajib ada bukti semuanya. Jadi ini 10 prinsip akuntansi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ini baru jam 4.15 ya, masih lama ini. Masih ada 45 menit sebelum kita selesai. Penjelasan saya ada yang kesulitan untuk memahami?
Kalau nggak ada yang sulit, berarti akuntansi tidak sulit ya. Akuntansi itu mudah, mudah dan menyenangkan. Jadi akuntansi itu akan lebih mudah dipahami kalau kita ketemu dosen yang tepat, kita ketemu mentor yang tepat. Semoga saya cocok ya. Tapi sejauh ini nggak sulit kan? Untuk hitungannya juga nggak hitungan kali kan? Kita di sini tidak banyak belajar hitungan sebenarnya ya. Kita lebih kepada metode prinsip. Contohnya kayak tadi, kita mau pakai prinsip konservatisme mana yang kita akui. Kalau hitungan ya hitungan sederhana gini aja. Ya, semoga sampai akhir gini terus ya. Ada yang mau tanyakan nggak? Saya semester lalu dapat penghargaan kinerja dosen terbaik di Fakultas Bisnis. Di Fakultas Ilmu Komputer juga dapat di semester yang sama. Terus dapat juga sebagai pembimbing terbaik di Business Project. Semoga di semester ini bisa dapat lagi dari kalian kan. Kalau semester ini saya dapat lagi, berarti udah 5 kali berturut-turut saya dapat. Jadi ada satu hal yang selalu saya ajarkan ke mahasiswa, hubungan yang baik itu berlandaskan pada kepercayaan ya. Saya percaya kalian pasti bisa dapat nilai A. Kalian pun harus percaya pada saya. Jadi dengan adanya saling kepercayaan, komunikasi kita bisa menjadi lebih baik, nilai untuk kalian akan memuaskan, nilai untuk saya pun memuaskan gitu. Karena kan ada isi akhir dosen kan? Ya, semoga kinerja saya semester ini bisa tetap baik ya. Gimana nih? Ada yang mau dibahas nggak sebelum kita akhiri kelas kita? Kelas ini agak jarang bertanya nih. Kalau kelas yang tadi jam 1 banyak tuh tanyanya. Ini BS3 ya. Saya ada kirim sesuatu di grup WA, coba dibuka dulu. Jadi metode yang saya pikirkan untuk mengajar kelas ini pakai metode diskusi. Jadi itu sudah saya bagi tuh kelompoknya. Ada 6 kelompok nih. Nah, mulai presentasinya nanti di pertemuan 3. Materi presentasi 6 kelompok ini akan menjadi sebagai bahan UTS. Nanti lanjut lagi presentasi yang ini lagi sebagai bahan UAS. Kira-kira setuju nggak kalau metode belajarnya seperti ini? Kalau lebih banyak diskusi, itu nanti nilai soft skill kalian juga akan lebih tinggi. Karena ketika kelompok 1 maju, kelompok 2 sampai 6 itu wajib memberikan pertanyaan minimal 1. Jadi secara bergiliran semuanya pasti akan dapat bertanya. Otomatis soft skillnya ada untuk diskusi. Kalau saya mikirnya gitu yang terbaik. Kalau kalian gimana? Setuju nggak? Kalau punya pendapat lain silakan nggak apa-apa. Yang penting kita negosiasi satu kelas sepakat. Kita di sini berapa siswanya? Kalau bagi 6 dikit banget ya.
Bagi 5 nanti jadi ganjil itu. Ini udah disetting untuk 6 kelompok soalnya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Sekitar 3 orang juga kan, setidaknya minimal. Ada yang 3, ada yang 4 orang. Ini kan sudah ada nih sub materinya yang akan dibahas. Ini semuanya tentang metode ya. Kalau ada hitungan, contohnya hitungannya kayak gini lah. Ini saya rasa masih bisa lah kalian jelaskan. Tapi kalau ada hitungan yang memang kalian rasa rumit, bilang ke saya, biar nanti saya yang jelasin di kelas. Saya rasa gitu lebih bagus ya. Karena saya tidak mau 100% kalian presentasi. Saya akan tetap menjelaskan, tetapi menjelaskan apa yang belum kalian jelaskan atau apa yang kalian kurang jelaskan. Kalau 100% kalian yang presentasi, jadinya saya nganggur dong. Saya nggak mau gitu. Saya mau tetap ngajar. Jadi apa yang masih kurang sama apa yang belum kalian jelaskan itu yang akan saya jelaskan. Kalau yang saya rasa sudah cukup, berarti sudah cukup. Bisa dibahas lagi. Setuju seperti itu? Oke. Jadi apakah sudah bisa dibagi kelompoknya? 6 orang. 6 kelompok ini. Oke, nggak apa-apa. Sembari kalian milih-milih kelompok, saya mau jelasin teknisnya. Minggu depan kita offline. Berarti kan masih saya yang kasih ceramah kan? Untuk pertemuan 3 dan seterusnya berarti kalian yang presentasi. Nah, pertemuan 3 kan online. Itu nanti kalau kita pakai Zoom kan banyak kendala ya. Sinyal jelek, kuota, kadang kalau hujan, bising suaranya. Jadi saya mikirnya gini, di pertemuan 3, kelompok 1 dan 2 wajib sudah harus kumpulkan bahan. Nanti di pertemuan 4, kelompok 1 dan 2 sudah presentasi. Jadi sekali kita offline langsung 2 kelompok yang maju. Mau seperti itu? Apa? Sekaligus kumpul bahan. Ya, ya kalau pas pertemuan online yang mau pakai Zoom boleh aja. Cuman ya pakai Zoom itu banyak kendala, percayalah. Ya, itu kan pertama 40 menit kan. Oke lah, itu bisa kita akalin bikinnya 2 sesi kan. Ini masalah sinyal, kuota, sama kalau hujan gimana? Hujan katakan sinyal masih oke, tapi bisingnya itu banyak kendala itu kalau Zoom. Ya, kalau saya sih maunya seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian mau Zoom ya oke juga. Tapi kalau dihitung itu rasanya lebih enak seperti ini. Metode yang barusan saya bilang ya. Setuju semuanya? Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk tugas? Itu nanti bikin Word sama PPT ya. Word-nya itu seperti makalah, cover, langsung isi. Gak usah pakai kata pengantar bab satu segala macam, gak usah. Setidaknya kasih kesimpulan ya. Udah simpel kali itu tugasnya. Kalau ada contoh hitungan masukin. Tapi kalau nggak pandai jelasin nanti saya yang jelasin. Saya percaya kalian bisa. Kalian ada kuliah dengan Bu Tesa. Bu Tesa ada bilang minggu depan nggak bisa hadir. Sama dengan saya. Kami ada pelatihan 24 orang dosen. Jadi minggu depan itu full memang. Nah ini, ada dosen kalian lagi di sini. Selain Bu Tesa dan saya. Pak Fadlul, Pak Anton. Pak Fadlul juga kena itu pelatihan. Ya udah, berarti Pak Fadlul juga nggak bisa. Pacak sama siapa? Itu nggak.
Ya begitulah. Pelatihannya dari jam 8 pagi sampai 9 malam. Jadi baik yang kuliah pagi maupun kuliah malam, nggak bisa kami. Terpaksa dengan berarti kita online ya. Nggak apa-apa kan? Yang penting kita tetap kuliah, materi tetap akan saya kasih melalui Google Drive. Nanti kalau udah saya share, saya pasti akan kabari di grup. Kemudian kalau ada video pembelajaran nanti akan saya share juga. Terus, apalagi yang mau dibahas ya? Itu bahan sub materi ini, itu saya ambil dari buku yang saya letak di Google Drive. Iya, makanya tugasnya kan 2 minggu kan? Jadi masih bisa pakai Google Translate lah sementara. Ya, kalau bisa dari buku kan lebih bagus. Lebih tertata rapi ya. Tapi kalau nggak bisa ya kalian ambil dari internet juga nggak apa-apa. Saya tidak mempermasalahkan sumbernya dari mana. Yang penting kan ilmunya. Ya. Bu Heli, nggak ada. Pokoknya yang namanya di sini aja. Ya jam satunya saya di sini juga sebenarnya sih. Nggak. Kalau ditanya tempatnya saya di sini jam 1 hari Senin itu. Senin besok saya nggak masuk. Tapi yang jam 3-nya kalian sama Bu Heli ya masuk karena dia kan tidak ikut pelatihan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Minggu depan kita online berarti ya. Dengan berat hati harus online. Pak, di luar. Mau ya? Maksudnya? Beda aja, Pak. Dari kalian? Beda aja. Iya, 6 nih. Kalau per meja. Udah gini lah, kalian tentukan aja. Yang penting saya dapat datanya siapa yang maju kelompok 1 dan 2 ya dulu. Kalau yang maju duluan kan enak kan? Cuma tinggal mendengar terakhir. Nanti bahan ujian kan dari bahan presentasi teman-teman. Jadi ketika kelompok 1 dan 2 nanti presentasi, kelompok yang lain wajib kasih pertanyaan ya. Kalau bisa pertanyaannya kalian udah kabarin dulu ke grupnya, jadi udah ada jawaban. Oh ya, terus kita syarat ikut UAS kan ada jumlah pertemuan minimum ya. Jadi kita kalau ngikutin ketentuan kampus, jatah bolosnya maksimal 4 kali ya. Jadi manfaatkan jatah bolosnya baik-baik. Saya ada absen manual nanti. Gak apa-apa. Percayalah sama saya. Di Sipopi nggak ada. Tapi kan di catatan manual saya ada. Yang penting di catatan manual saya ada. Ya karena memang banyak yang komplain itu. Si Poppy bisa aja semua bikin hadir kan meskipun nggak hadir. Atau kayak pertemuan pertama atau pertemuan kedua dari PAK belum validasi jadi belum muncul. Bisa seperti itu. Makanya saya selalu pakai catatan manual. Jadi jangan khawatir soal itu. Kan harus percaya sama saya kan. Karena saya percaya kamu pasti akan lulus ke PAK. Kalau nggak nilainya nggak akan keluar di akhir semester. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ujiannya tidak. Lihat ini di Excelnya. Pertemuan 9. Online kan? Kita ujian pertemuan 9 bukan 8 ya. Kenapa? Mau pertemuan 8 ya? Ujian offline-nya. Selagi jawabannya ada di buku nggak apa-apa. Kalau nggak ada di buku gimana? Bapak
Ya, bagus itu. Jadi sudah mulai membangun kepercayaan ya di sini. Memang harus saling percaya itu. Jadi sebenarnya kalau UTS itu tidak wajib pertemuan 8 ya. Jadi boleh pertemuan 7, boleh pertemuan 9. Yang penting apa yang disampaikan materinya sudah ada. Saya biasanya pertemuan 8. Tapi untuk mata kuliah intermediate dan advanced accounting, saya bikinnya pertemuan 9 atas pertimbangan tertentu. Dan juga biar kalian ujiannya nggak numpuk di satu minggu yang sama. Cara saya buka si Poppy dulu. 16 orang. Berarti 17 ya. Saya panggil satu-satu ya. Amanda Dwi Putri, Arnito, Selin Kristiani, Desi Simbolon. Ini namanya memang TM tengahnya ya. Takutnya salah baca tadi. Ini Nahlia Nadra. Sama aja gitu. Saya juga punya teman dulu namanya, nama tengahnya satu huruf gitu. Gitu. Jarang-jarang orang namanya pakai gini. Feber Suranta, kamu pindah ya? Berarti udah tahu dong saya gimana. Udah tahu cara ngajar saya. Jangan diungkapkan ke mereka dulu. Kok pindah siang? Soalnya kalau udah pindah siang kayak gini, yang setahu saya dari kampus nggak boleh lagi pindah malam. Hanya boleh sekali pindah. Gracia Nurmala, Heri Supianto, Jose Kartini Tokariesa, Nadia Rahmi, Naftali Sri, Nova Elisa, Puspa Putri, Salsa Nadia, Yulia Erawati,
Kamu namanya siapa tadi? Ejaannya? Oke, segera ya. Nanti ya paling minggu depan lah ya. Karena kan Ibu Jaminya masih berkabung ya. Ada yang belum dipanggil? Udah dipanggil semua? Ini masih ada setengah jam ini. Enggak. Ada yang lebih sepi lagi. Kalau masih belum panas, setengah jam lagi ada nih. Kita panasin. Kelas tersepi yang pernah saya ajar itu, dia di Sipopinya 9 orang, tapi yang hadir cuma 7 orang. Itu yang paling sepi itu. Terus ada juga kelas yang dia 33 orang, hanya ada satu cowok. Hah? Akuntansi. Kalau di akuntansi sering tuh, lebih banyak cewek daripada cowok. Tapi ini kelas manajemen lebih banyak cewek ya. Iya. Kalau yang malam lebih banyak cowok manajemennya. Dan lebih berisik biasanya. Ya kan Faber? Berisik banget di kelasnya. Kalau yang malam. Yakin gak ada yang mau tanya lagi? Biasanya kan pertemuan pertama perkenalan nih, dosen dengan mahasiswa. Hari ini kita perkenalannya perkenalan materi. Biar kalian tahu intermediate accounting itu seperti apa.